Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat dan dilindungi oleh Allah dari wabah COVID-19 ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan reaksi. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bahwa sebuah kendaraan mengeluarkan airbag atau kantong udara. Hal ini terjadi ketika kendaraan mengalami kecelakaan dan seketika kantong udara itu akan mengembang. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi kimia di dalam dunia otomotif. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada kantong udara itu sehingga dia secara serta-merta mengembang pada saat terjadi kecelakaan? Nah, sebenarnya di dalam kantong udara itu mengandung natrium azida dan kalium nitrat serta silika oksida. Ketiganya ini bereaksi sehingga menghasilkan kalium silikat, natrium silikat, dan gas nitrogen. Dari narasi ini atau ungkapan ini dapat dituliskan menjadi sebuah persamaan atau dalam bentuk simbol-simbol yang dirumuskan dengan sebagai berikut ya, yaitu 10NaN3S. Ini adalah NaN3 itu adalah natrium azida, wujudnya padat, bereaksi dengan 2 KNO3 kalium nitrat dengan wujud padat dan bereaksi dengan 6 mol ya silika oksida dalam wujud padat, menghasilkan kalium silika atau K2SiO3S dan 5Na2SiO3 padat atau natrium silikat padat dan 16 mol N2 gas, 16 mol gas nitrogen. 16 mol gas nitrogen ini merupakan pembentuk gelembung gas, sehingga kantong udara itu mengembang karena dia berisi gas nitrogen. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan reaksi. Jadi persamaan reaksi itu apa? Persamaan reaksi adalah cara memaparkan perubahan yang terjadi dengan menggunakan rumus kimia zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Contohnya, tuliskan persamaan reaksi antara 2 molekul gas hidrogen H2 dengan 1 molekul gas oksigen O2 membentuk 2 molekul air H2O. Dapat dijawab 2 molekul, berarti tulislah angka 2. Gas hidrogen H2. Karena dia wujudnya gas, maka berilah tanda kurung dengan huruf G di dalamnya. Ya, kemudian bereaksi dengan 1 molekul gas oksigen. Tuliskan rumus oksigen O2. Karena jumlah molekulnya 1, maka tidak perlu ditulis. Oksigen dalam wujud gas tuliskan dengan huruf G yang ada dalam kurung. Menghasilkan itu ditandai dengan tanda panah. 2 molekul air, tuliskan 2. Kemudian belakangnya dituliskan rumus kimia air H2O. Air berwujud cair, maka diberi simbol L. Nah, ini dari persamaan reaksi tadi. Ada beberapa angka di depan rumus kimia. Ada angka 2 di depan rumus kimia H2. Ada angka 1, tidak ditulis ya. Dan angka 2 di depan rumus kimia H2O. Inilah yang disebut sebagai koefisien reaksi. Ya, zat atau
angka yang ada di depan rumus kimia. Fungsinya adalah untuk menyamakan jumlah atom antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini diperlukan untuk memenuhi hukum kekekalan massa, bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kemudian di dalam persamaan reaksi itu juga ada beberapa simbol yang ada di dalam kurung. Ada G, itu menunjukkan wujud zatnya gas. Jadi H2 dan O2, hidrogen dan oksigen berwujud gas. Sedangkan H2O atau molekul air, L, wujudnya adalah cair atau liquid. Ada lagi wujud zat yang lain, yaitu padat, berasal dari nama solid, padat, disingkat dengan S. Kemudian ada lagi larutan, berasal dari ake ya, atau aqueous. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah cara pemaparan perubahan yang terjadi dengan menggunakan rumus kimia zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Oh, ini sudah ya. Nah, menyetarakan persamaan reaksi itu sama dengan menyamakan jumlah atom ruas kiri dengan ruas kanan. Langkahnya, pilih zat yang paling kompleks, yang jumlah atomnya paling banyak, itu ditetapkan sebagai acuan. Acuan diberi koefisien 1. Kemudian setarakan terlebih dahulu unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1 tadi dengan memberi angka pengali. Boleh bilangan bulat atau pecahan. Kemudian setarakan unsur lainnya. Biasanya akan membantu jika atom O disetarakan paling akhir. Contoh kedua. Setarakan persamaan reaksi berikut dengan memberi koefisien yang tepat. Ini reaksi antara Al aluminium dengan O2 oksigen membentuk Al2O3 aluminium oksida. Nah, kita hitung antara Al, O2 dan Al2O3 manakah zat atau spesi yang jumlah atomnya paling banyak? Ya, benar bahwa jumlah atom dari Al2O3 adalah 5. 2 dari Al dan 3 dari O. Sehingga Al2O3 ini dianggap sebagai zat yang paling kompleks dan ditetapkan sebagai acuan untuk menentukan koefisien reaksi. Nah, sehingga bisa digambarkan sebagai berikut. Kemudian Al2O3 diberi koefisien 1. Nah, kita lihat Al ini jumlahnya 2, oksigen jumlahnya 3. Maaf ya, panahnya ini menjadi tidak tepat ini sebenarnya. Nah, Al di kanan itu jumlahnya 2, di kiri juga harus 2. Apa yang harus dilakukan? Maka berilah koefisien 2 pada Al di sebelah kiri tanda panah. Menjadi seperti ini. 2 Al ditambah O2 menjadi 1 Al2O3. Lalu, samakan jumlah atom O dengan memberi koefisien. Ya, berapa koefisien yang dibutuhkan? Yaitu 3/2. Karena 3/2 jika dikali 2 hasilnya 3 ya. Sama antara kiri dan kanan masing-masing jumlah atom oksigennya adalah 3. Dan perlu diingat bahwa koefisien harus berupa bilangan bulat sehingga semua spesi harus dikali 2. Jadi ada koefisien 2 di depan Al itu dikali 2 menjadi 2 kali 2 4. Kemudian koefisiennya oksigen 3/2 dikali 2 sama dengan 3. Kemudian koefisiennya Al2O3 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi persamaan reaksinya seperti ini ya.
kemudian kita bisa hitung untuk membuktikan bahwa angka koefisien di sebelah kiri tanda panah atau zat-zat yang berfungsi sebagai pereaksi itu sama dengan angka koefisien dari zat-zat yang ada di sebelah kanan atau produknya. Sebelah kanan tanda panah maksudnya ya. Kita lihat Al jumlah atomnya 4. Oksigennya 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian jumlah Al di sebelah kanan 2 kali 2 sama dengan 4. Sedangkan oksigennya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi jumlah Al di ruas kiri sama dengan kanan yaitu 4. Jumlah oksigen di ruas kiri dan kanan sama yaitu 6. Maka ketika jumlah atom dari masing-masing zat yang ada di ruas kiri atau pereaksi itu sama dengan jumlah atom dari zat yang ada di sebelah kanan atau produk, maka persamaan reaksi ini dapat dikatakan telah setara. Demikian, semoga kalian memahami tentang konsep ini dan silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya di Edmodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.